Semoga baik-baik saja ya. Ini adalah vlog pertama aku dan aku ingin share tentang pengalaman aku dalam penantian momongan selama 2 tahun. Di awal pernikahan kita berencana untuk tidak menunda momongan. Kita maunya langsung punya anak. Nah, kebetulan di hari pernikahan aku itu adalah head pertama aku. Lagi banjir-banjirnya, otomatis 2 minggu setelah pernikahan peluang kehamilan itu sangat besar karena di masa subur. Nah, 1 bulan pernikahan aku telat head, 1 minggu telat head. Nah, ciri-ciri kehamilan sudah ada seperti telat head 1 minggu, payudara kencang, mual-mual, suasana hati acak adut, maksudnya tidak jelas, tidak beraturan, dan suhu tubuh juga terasa kayak agak naik, ya kan? Nah, setelah konsultasi ke dokter Alodok, itu ada 2 kemungkinan, bisa hamil dan bisa tidak. Nah, setelah 1 minggu aku telat, ternyata aku head dong. Dan aku tanyakan lagi ke Alodok, ternyata itu adalah hal wajar karena penyesuaian hormon antara suami dan istri. Nah, bulan kedua termasuknya bulan subur dalam pernikahan, ya kan? Nah, ternyata aku head juga. Nah, bulan ketiga aku masih head dan aku sudah mulai mengajak suami untuk konsultasi ke dokter. Hanya suami bilang katanya jangan terlalu buru-buru. Yang penting kita usaha, hasil kita serahkan kepada Allah. Baiklah, aku turuti tuh permintaan suami. Akhirnya bulan keempat aku masih head. Ya Allah, itu 4 bulan itu rasanya lama banget. Kok head lagi ya, kayak gitu kan. Akhirnya kita berencana di bulan kelima konsultasi ke dokter. Nah, cuma kita bisa berencana. Selanjutnya kehendak Allah. Ternyata bulan kelima suami itu kena pengurangan karyawan. Dan itu mulai ujian kita dalam berumah tangga. Nah, otomatis bulan kelima itu kita nggak jadi ke dokter karena gaji terakhir suami itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bulan ke-6 itu kita pendapatan udah menipis dan kita nggak mungkin ke dokter. Dan kita juga terpaksa mau nggak mau nagih orang yang pernah bersangkutan dengan kita. Bulan ke-7 ternyata masih head, sedih dong pastinya. Udah tes pack berkali-kali tapi masih negatif, itu sedih banget beneran. Dan kita udah mulai was-was tuh dengan keadaan kita, siapa nih yang bermasalah. Kalau kita diantara kita bermasalah, kepingin banget konsultasi ke dokter. Tapi saat itu keadaannya belum bisa dan belum memungkinkan. Akhirnya bulan ke-8 sampai 1 tahun pernikahan kita masih belum bisa juga ke dokter. Suami belum dapat kerjaan dan saya kerjaannya juga cukup untuk kebutuhan sehari-hari, gajinya masih kecil. Jadi kita menunda lagi untuk ke dokter. Jadi selama 1 tahun pernikahan sama sekali tanpa ada dokter. Dan kita akhirnya berencana untuk pergi ke tempat urut kandungan. Nah, saya dan suami pergi ke tempat alternatif untuk diurut. Saya diurut rahimnya dan suami juga diurut perutnya. Tujuannya itu untuk kalau perempuan mendekatkan rahim biar cepat punya anak, kalau suami untuk memperbaiki sperma. Dan kami mengikutinya urut secara rutin selama 6 bulan. Ternyata belum ada hasilnya juga. Kita stop dong akhirnya. Udah 1 tahun setengah dalam pernikahan kita dan kita belum punya momongan. Akhirnya kita mencari-cari informasi lewat teman-teman, pengalaman teman-teman, terus melalui YouTube, melalui artikel-artikel, mencari tahu
bagaimana cara cepat untuk hamil. Kita mencari-cari informasi supaya cepat mempunyai momongan, mulai dari posisi berhubungan, posisi berhubungan, dari pola makan, dari kebiasaan hidup, udah dipelajari semua, tapi belum ada rezekinya. Jadi kita tetap harus bersabar. Nah, 2 tahun pernikahan, alhamdulillah suami dapat kerjaan. Alhamdulillah. Gaji pertama kita gunakan untuk pengobatan promil. Nah, tapi gaji pertama itu tidak cukup untuk ke dokter, karena kita udah nanya-nanya ke teman yang program hamil ke dokter, ternyata gaji pertama suami itu belum cukup. Nah, mau gak mau kita pakai pengobatan alternatif, tapi dalam pengobatan alternatif ini ada 2 cara. Yang pertama terapi, kita diurut. Yang kedua itu menggunakan medis, yaitu dengan cara cek lab dan minum obat dalam satu tempat itu. Nah, kita lakukan, alhamdulillah sekarang masih berproses, sudah 3 bulan. Semoga hasilnya positif ya. Mohon doanya ya teman-teman. Penantian 2 tahun itu gak sebentar loh, lama banget. Berbagai perasaan sudah aku lewati. Bahkan sampai saat ini juga, mau gimana pun caranya pasti kalian berusaha. Mau makanan gak suka, kalau demi untuk kehamilan pasti kalian makan kan. Walaupun tempatnya jauh, kamu kunjungi kan. Banyak pertanyaan dari netizen yang bikin kita stres. Contohnya, udah ngisi belum? Udah hamil belum? Kok lama banget sih kosongnya? Nah, untuk orang yang belum punya anak, itu pertanyaan sensitif banget. Sensitif. Sakit di sini nih, sakit banget. Nah, bukannya didoain, malah ditanyain kayak gitu. Gak enak banget rasanya. Nah, ada yang cuma ngelirik perut doang, misalnya. Diliatin perutnya, misalnya ini perut ya, diliatin gitu. Kan gak enak banget. Itu menunjukkan, udah ngisi belum tuh ya, kayak gitu. Ada yang dari perkataannya kasar. Kok gak KB, kok gak hamil-hamil? Kok kamu kalah sih sama si A yang barusan nikah? Loh, kok kamu belum hamil? Dia aja udah 2. Itu pertanyaan udah bikin sakit hati loh. Nah, kita cuma diam. Mau ngelawan juga gak mungkin. Sama aja kalau kita lawan, apa bedanya sama dia yang udah nyakitin kita, ya kan? Kalau misalnya kita lawan, kapan lo mati? Kapan lo meninggal? Kan gak mungkin. Itu kan takdir Allah. Sama aja kalau kita menyakitin lagi kalau pertanyaan itu. Nah, untuk kalian yang sedang program hamil, kalian tetap semangat ya. Jangan putus asa. Jangan bikin stres dengan omongan-omongan netizen atau orang-orang yang nyinyir. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyikapi omongan yang bikin kita sakit? Ini pengalaman aku cuma share doang. Cara menanganinya itu, pertama, kalau di tempat kerja atau di manapun, sediakan handset. Daripada ngedengerin omongan yang sakit, nyakitin hati kita, mendingan telinga kita taruh handset dan putarkan salawat. Ya, salawat Nabi. Lebih manfaat, nggak sakit hati. Itu cara pertama aku. Yang kedua, kalau ada kumpulan keluarga, otomatis banyak nih yang ngajakin kumpulan keluarga, kumpulan syukuran, atau pernikahan. Itu kan momen-momen bahagia ya. Tapi ada aja loh orang yang menyempatkan di momen kebahagiaan itu dengan bertanya, udah ngisi belum? Kenapa kok belum bisa ngisi? Kayak gitu kan. Nah, mendingan kurangi perkumpulan. Alhamdulillah suami aku ngertiin banget.
Jadi sebelum berangkat untuk kumpulan keluarga, suami selalu bertanya dulu, udah siap mental belum? Kalau belum siap, jangan berangkat, kayak gitu. Karena kebiasaan saya kumpul bersama entah teman-teman, keluarga, pulang-pulang itu nangis karena pertanyaan-pertanyaan netizen dan omongan-omongan yang gak enak. Makanya suami selalu bertanya seperti itu, udah siap mental belum, katanya. Kalau belum siap, jangan pergi dulu. Dan gak mau saya nggak mau lihat kamu nangis, maksudnya sayanya nangis. Nah, kalau pertanyaan itu aku belum, ya udah nggak usah, kayak gitu. Terus kalau misalnya aku kepingin banget tuh kumpulan keluarga, cuma suami tetap menahan. Dulu kan pernah aku sedih juga atas pernyataan keluarga yang ngomongin tentang aku, tentang belum punya anak. Jadi kadang suami nggak ngajak aku dan nggak bilang kalau misalnya keluarga itu ada acara. Pasti kalian mau banget kan mendengar suara netizen itu masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi itu susah banget. Aku udah ngalamin, pasti ujung-ujungnya nangis. Di sana kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa jawab apa-apa, terserah orang itu ngomong apa, tapi pulang-pulang kita nangis pastinya. Pasti aku sih iya kayak gitu, hati aku masih rapuh soalnya belum sekuat untuk menghadapi itu, belum. Tapi kalian tuh termasuknya orang hebat loh, yang sedang berjuang promil ini termasuknya orang hebat. Karena di saat orang banyak ngomong yang gak enak, kalian tetap diam, senyum, ya kan? Pasti kalian memilihnya itu. Nah, di saat kita sudah lemah untuk tidak bisa berdiri menghadapi pertanyaan-pertanyaan tidak enak, tapi kita tetap untuk berdiri kuat, ya kan? Dan kalian juga termasuk orang hebat, karena di saat kita belum mampu mempunyai anak, tapi kita selalu solidaritas untuk menghadiri acara kayak syukuran, ya kan, akekahan. Itu saling menghormatinya itu loh yang luar biasa. Kekuatan untuk menghadiri acara akekah, syukuran anaknya, itu termasuk orang kuat. Karena tahu sendiri kan, udah acara momen akekah otomatis tentang anak, yang dibicarakan tentang anak. Jadi otomatis kita juga pasti kena dengan pertanyaan itu. Tapi kita tetap tenang dan kita tetap menghargai. Termasuk kalian tuh orang hebat. Semoga aku bercerita ini diambil positifnya ya. Kalian tetap kuat, sehat, dan kalian semoga diberikan momongan. Amin. Kalian gak sendiri kok. Kalian banyak temennya yang sedang berjuang menanti momongan. Sabar, kita serahkan kepada Allah. Karena Allah itu maha baik dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah sudah menjamin rezeki kita, jadi kita tidak usah khawatir. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya, biar kalian tahu vlog-vlog tentang program hamil. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.